Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pergerakan nasional bangsa Indonesia. Periode ini adalah masa penting dalam sejarah, di mana rakyat Indonesia mulai sadar untuk bersatu melawan penjajahan, bukan lagi dengan senjata, tapi dengan pikiran, pendidikan, dan organisasi. Pergerakan nasional muncul karena dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam negeri sendiri. Contohnya, penderitaan rakyat akibat penjajahan yang sangat berat. Munculnya kaum terpelajar yang mulai berpikir kritis. Dan tumbuhnya rasa senasib, sepenanggungan di antara rakyat Indonesia. Sementara itu, faktor eksternal datang dari luar negeri. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 membangkitkan semangat bangsa-bangsa Asia. Selain itu, paham nasionalisme dari Eropa dan Asia mulai mempengaruhi para pelajar Indonesia. Ditambah lagi, politik etis dari Belanda membuka kesempatan bagi pribumi untuk memperoleh pendidikan. Dari sinilah semangat kebangkitan nasional mulai tumbuh. Pergerakan nasional sendiri berlangsung dalam 3 masa utama. Yang pertama, masa awal dari tahun 1908 sampai ke 1916. Ciri masa ini adalah perjuangan bersifat kultural dan pendidikan, dengan berdirinya Budi Utomo sebagai pelopor. Yang kedua, masa radikal dari tahun 1916 sampai ke 1927. Pada masa ini, muncul organisasi yang lebih berani menentang penjajahan, seperti Sarekat Islam dan Indonesia Party. Yang ketiga, masa moderat dari tahun 1927 sampai ke 1942. Di masa ini, perjuangan dilakukan secara politik dan pendidikan rakyat, dengan berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin oleh Soekarno. Dari ketiga masa itu, kita bisa melihat bagaimana perjuangan bangsa berkembang dari kesadaran lokal menuju gerakan nasional yang semakin kuat dan terorganisasi. Sekarang, mari kita lanjut ke bagian kedua, tentang organisasi pergerakan nasional dan dampaknya bagi bangsa Indonesia. Beberapa organisasi penting yang lahir di masa ini antara lain. Pertama, Budi Utomo berdiri tahun ke 1908. Tujuannya adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Jawa. Kedua, Sarekat Islam didirikan tahun 1911 oleh Haji Samanhudi, awalnya untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi pedagang pribumi, tapi kemudian berkembang menjadi gerakan politik dan persatuan umat Islam. Ketiga, Indonesia Party berdiri tahun 1912 oleh 3 serangkai, Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka memperjuangkan persamaan hak dan menanamkan ide kemerdekaan Indonesia. Keempat, Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Partai ini menegaskan perjuangan menuju kemerdekaan secara politik dan tanpa kompromi dengan penjajah. Organisasi-organisasi inilah yang menjadi tempat rakyat belajar berorganisasi, berdebat, dan menyatukan semangat perjuangan. Lalu, apa dampaknya bagi bangsa Indonesia? Pergerakan nasional membawa perubahan besar di berbagai bidang. Secara sosial, rakyat mulai sadar pentingnya pendidikan dan persatuan. Secara politik, lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang berjiwa nasionalis. Dan secara nasionalisme, muncul Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Pergerakan nasional menjadi fondasi utama perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Semangat inilah yang harus terus kita jaga hingga sekarang. Semangat untuk bersatu, belajar, dan mencintai tanah air.
Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawannya.